Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya, siswa-siswi kelas 5 SD maupun MI yang berbahagia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama soal latihan di buku ESPS Matematika karangan Pak Gunanto dan Ibu Desi Adalia. Oke, kita sudah sampai pada latihan ulangan bab 4 ya. Pengetahuan menghitung volume serta menentukan jaring-jaring kubus dan balok. Untuk soal bagian A ya, ada 10 soal, dan soal-soal bagian B ya, ada 5 soal. Itu sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Anda bisa cek atau bisa periksa di playlist ya, di channel ini, playlist ESPS kelas 5, ESPS Matematika kelas 5. Dan pada kesempatan ini kita lanjutkan ke soal bagian C ya, pembahasan pada soal bagian C. Kerjakanlah soal-soal berikut. Ada 5 soal yang tersedia. Mari kita kerjakan bersama-sama. Jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar. Oke teman-teman, kita langsung ke soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi ada gambar 2 buah balok ya, 2 buah balok yang digabungkan ya menjadi satu. Yang kita ketahui adalah balok itu besarnya sama ya, besarnya sama. Kemudian yang diketahui lagi adalah balok tersebut panjangnya 15 cm dan tingginya 7 cm. Adapun lebarnya ya, ini lebar masing-masing ini yang belum diketahui. Volume gabungan balok di atas adalah 1050 cm kubik ya. Tentukan lebar setiap balok. Nah, ini pertanyaannya adalah tentukan lebar setiap balok. Bagaimana pemecahan masalahnya ya, bagaimana cara menjawabnya? Berikut ini pembahasannya. Oke, yang diketahui tadi adalah panjang baloknya ya, 15 cm. Jadi balok tersebut panjangnya sama, yaitu masing-masing 15 cm. Tingginya 7 cm. Adapun volume gabungannya adalah 1050 cm kubik. Yang ditanyakan lebar setiap balok ya. Oke, kita jawab. Yang pertama kita lakukan, langkah yang pertama adalah kita menghitung volume setiap balok ya. Karena tadi yang diketahui hanya volume gabungannya. Volume setiap balok itu bisa kita ketahui dengan cara membagi volume gabungan, kita bagi dengan 2 ya, karena besarnya sama. Volume gabungannya berapa tadi? 1050 cm kubik ya, kita bagi 2 sehingga volume setiap baloknya adalah 525 cm kubik. Nah, setelah kita ketahui volume masing-masing balok, maka kita bisa mencari lebar balok ya, lebar setiap balok. Lebar setiap balok itu bisa kita ketahui dengan cara membagi ya. Kita bagi volume balok dibagi dengan panjang kali tinggi balok ya. Oke, volume baloknya 525, adapun pembaginya panjang kali tinggi, panjangnya tadi 15, kita kalikan 7 ya. 7 cm ya tingginya. 525 dibagi ini 15 kali 7 hasilnya adalah 105. 525 dibagi 105 itu sama dengan 5. Nah, ketemu ya, maka kita ketahui jadi lebar setiap balok adalah 5 cm ya. Selesai ya, nomor 1 ya. Oke, cukup mudah ya. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 2. Jumlah panjang 5 buah rusuk sebuah kotak berbentuk kubus adalah 90 cm ya.
Yang ditanyakan adalah berapakah volume kotak tersebut. Nah, berarti volume kubus ya. Volume kubus itu rumusnya adalah rusuk kali rusuk atau R pangkat 3. Nah, maka langkah yang pertama kita cari panjang rusuknya ya. Sementara yang diketahui tadi adalah kalau panjang 5 rusuk itu 90, maka rusuknya berapa? Nah, oke. Nomor 2 jawabnya seperti ini. Kita tulis dulu diketahui, ditanya ya. Yang diketahui adalah panjang 5 rusuk kubus itu 90 cm. Yang ditanyakan adalah volume kotak berbentuk kubus tadi. Yang pertama kita tentukan panjang rusuk kubus ya. Bisa kita hitung dengan cara panjang 5 rusuk kubus tadi ya dibagi 5 ya. Panjang 5 rusuk kubus tadi adalah 90 cm ya. Kita bagi dengan 5 ya, karena ini hanya 5 ya. Pada rusuk kubus itu sebenarnya ada 12 ya. Yang bagian depan itu ada 4, belakang 4, kemudian penyambungnya disambung dengan 4 buah rusuk ya. Oke. Rusuk kubusnya berarti kita ketahui ya, 90 dibagi 5 sama dengan 18 cm ya. Jadi panjang rusuk kubus 18 cm. Nah, selanjutnya setelah kita ketahui panjang rusuknya 18, maka kita bisa menghitung volumenya. Volume kotak kubus adalah R pangkat 3 ya, atau R kali R kali R. Kita masukkan 18 kali 18 kali 18 cm ya. Oke, 18 kali 18 itu 324. Kita kalikan 18 lagi menjadi 5832 cm pangkat 3 atau cm kubik ya. Dah selesai ketemu, jadi volume kotak tersebut adalah 5832 cm kubik ya. Oke, selanjutnya ke soal nomor 3. Yuk kita baca bersama-sama. Volume sebuah dus berbentuk balok berukuran panjang 32 cm, lebar 16 cm dan tinggi cm ya, dan tingginya 8 cm itu sama dengan volume sebuah kaleng yang berbentuk kubus ya. Jadi volume baloknya itu sama dengan volume kaleng yang berbentuk kubus ya. Tentukan panjang rusuk kaleng tersebut. Jadi kita mencari panjang rusuk kubus yang volumenya sama dengan volume balok dengan ukuran panjang 32 cm, lebarnya 16 cm dan tingginya 8 cm. Oke. Mari kita kerjakan bersama-sama seperti ini ya. Yang diketahui tadi baloknya panjangnya 32, lebarnya 16 dan tingginya 8 cm. Kemudian yang kita ketahui lagi adalah volume balok sama dengan volume kubus. Yang ditanya berapa panjang rusuk kaleng atau panjang rusuk kubus tadi ya. Oke, yang pertama kita cari adalah volume balok tersebut ya. Semua panjang rusuknya sudah kita ketahui, yaitu panjang, lebar kali tinggi. Panjangnya itu 32, kita kalikan dengan 16 lebarnya, kemudian kita kalikan 8 tingginya. Nah, 32 kali 16 itu 512, kita kalikan 8 menjadi 4096. Ini volume baloknya. Nah, padahal volume balok itu sama dengan volume kaleng yang berbentuk kubus ya, maka volume kubusnya atau volume kalengnya itu sama dengan 4096. Nah, setelah diketahui volume kubus atau volume baloknya, maka kita bisa mencari panjang rusuk kaleng ya, atau panjang rusuk kubus tadi. Nah, maka panjang rusuk kaleng itu sama dengan akar pangkat 3 dari volume ya, karena volume itu kan R pangkat 3. Jadi kalau mencari R-nya atau mencari rusuknya itu ya berarti tinggal mencari akar pangkat 3 dari volume ya. Berapa tadi akar pangkat 3 dari 4096 ya? Akar pangkat 3 dari 4096 adalah 16 ya. Untuk menyelesaikan ini kita bisa gunakan tabel ya, atau kalau sudah hafal ya mudah ya. Ini 4000-an itu berarti
hasil akar pangkat 3-nya untuk puluhannya berarti 1 ya, ini 1 karena belum sampai 8.000 ya, ini berarti 1. Kemudian kita lihat belakangnya ini 6. Nah, maka satuan hasil akar pangkat 3-nya itu tetap 6 ya, karena ini 6, ini tetap 6 ya. Jadi akar pangkat 3 dari 4096 itu 16. Ini aja saya coba tunjukkan tabelnya halaman 88. Nah, ini ya, ini tadi ya bilangan akarnya kalau 1000 sampai 7999 ya. Ini angka puluhannya kalau bilangan dalam akarnya itu 1000 sampai 7999 belum sampai 8000, itu angka puluhannya pasti 1. Nah, jadi tadi ini ya, untuk bilangan dalam akarnya ini kan 4000 kan berarti rentangnya ada di sini ya, antara 1000 dan 7999 ini, maka angka puluhannya adalah 1. Nah, ini 1. Nah, kemudian kita cari satuannya. Angka satuan bilangan dalam akar itu kalau 6 itu tetap 6 hasilnya. Nah, jadi hasilnya untuk satuannya tetap 6. Nah, oke, gitu ya caranya ya. Atau bisa kita gunakan faktorisasi prima, tapi kalau saya lebih cepat dengan tabel itu ya, karena kebetulan tabel itu sudah hafal ya. Jadi panjang rusuk kaleng adalah 16 cm. Oke, begitu ya teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 4, halaman berapa tadi? 107 ya. Oke, halaman 107 nomor 4. Nah, ini sebuah wadah berbentuk kubus terisi beras 7/8 bagian. Nah, ini berarti tidak penuh ya, 7/8 bagian. Jika panjang rusuk wadah itu 20 cm, berapa liter beras di dalam wadah tersebut ya. Jadi nanti mencari volume atau volume kaleng ya, yang hanya terisi 7/8 bagian itu tadi. Volume dalam liter, berarti dalam desimeter pangkat 3, desimeter kubik. Nah, di dalam desimeter kubik. Oke, bentuknya kubus ya, berarti ya, ini mudah nih. Oke, lanjut ke pembahasannya seperti ini ya. Yang kita ketahui adalah wadah berbentuk kubus, isinya 7/8 bagian. Panjang rusuk wadahnya adalah 20 cm. Berapa liter beras dalam wadah? Nah, oke, yang pertama kita cari dulu adalah volume kubusnya dulu ya. Volume kubus itu adalah R pangkat 3 atau R kali R kali R ya. R nya atau panjang rusuknya adalah 20 ya, jadi 20 kali 20 kali 20 20 kali 20 itu 400 kali 20 itu hasilnya adalah 8000 cm pangkat 3 atau cm kubik. Nah, padahal terisinya itu hanya 7/8 bagian ya, beras dalam wadah itu hanya 7/8 bagian, maka berasnya itu hanya 7/8 kita kalikan dengan volume wadahnya tadi ya, 7/8 kali 8000 ya. Ini bisa kita coret ya, 8 kita coret dengan 8, hasilnya adalah 1. 7 kali 1000 sama dengan 7000 cm pangkat 3. Oke, 7000 cm kubik harus kita ubah menjadi liter ya. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, maka kita gunakan tangga satuan ini, dari centimeter kubik ke desimeter kubik itu naik 1 tingkat, artinya harus dibagi dengan 1000. Maka volume beras dalam wadah itu sama dengan 7000 ya, volume ini tadi dibagi 1000 ya. Kita tinggal coret aja, 7000 nolnya dicoret 3, 1000 nya dicoret 3 sama dengan 7 liter. Ketemu ya, sudah selesai ya. Jadi beras dalam wadah adalah 7 liter. Oke, selesai untuk nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5, soal terakhir ya untuk bagian C. Dimas mempunyai 2 dus berbentuk kubus berwarna merah dan putih. Nah, panjang rusuk dus merah itu 3 kali panjang rusuk dus putih. Jika luas alas dus merah adalah 144 cm persegi, tentukan selisih volume kedua dus tersebut. Nah, mudah ya. Ini luas alasnya 144, berarti rusuknya 12 ya, karena 12 kali 12 itu sama dengan 144. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya.
diketahui jumlah dus ada 2, merah dan putih ya, ini tidak sama volumenya. Rusuk dus merah itu 3 kali panjangnya rusuk dus putih. Nah, luas alas dus merah adalah 144 cm persegi. Yang ditanyakan adalah selisih volume kedua dus ya. Kita jawab ya. Langkah yang pertama kita cari panjang rusuk dus merahnya. Panjang rusuk dus merah itu bisa kita cari dengan cara mencari akar kuadrat dari luas alas ya, karena luas alas itu rusuk kali rusuk, R pangkat 2. Maka untuk mencari R-nya saja kita cari akar kuadratnya dari luas alas. Luas alasnya adalah berapa tadi? 144. Jadi rusuknya, panjang rusuknya adalah akar dari 144, yaitu 12. Nah, setelah diketahui panjang rusuknya, maka kita bisa mencari volume dus merahnya ya. Ini yang diketahui dus merah kan. Dus merahnya volumenya adalah R pangkat 3 atau R kali R kali R ya, 12 kali 12 kali 12 kali 12 itu 144 kali 12 sama dengan 1728 cm kubik. Nah, kita sudah tahu volume dus merah sekaligus sudah tahu panjang rusuknya dus merah. Oke, kita lanjutkan ke dus putihnya ya. Nah, panjang rusuk dus merah itu tadi diketahui adalah 3 kali panjang rusuk dus putih ya, jadi lebih panjang ya, yang rusuk dus merah itu lebih besar ya. Maka rusuk dus putihnya adalah panjang rusuk dus merah dibagi 3. Ini pindah ke sini ya, pindah ke sini menjadi bagi. Oke, kita masukkan, tadi sudah diketahui panjang rusuk dus merahnya adalah 12, kita bagi 3 sama dengan 4 cm. Itu panjang rusuk dus putih. Nah, setelah kita ketahui panjang rusuk dus putihnya, maka kita bisa mencari volume dus putih. Volume dus putih adalah R pangkat 3 ya, karena bentuknya kubus ya, bentuknya kubus. R pangkat 3 atau R kali R kali R. 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 itu 16, 16 kali 4 sama dengan 64 ya, 64 cm kubik ya. Nah, volume dus putih sudah kita ketahui, volume dus merah juga sudah diketahui, maka kita tinggal menghitung yang ditanyakan tadi, yaitu selisih volume kedua dus. Selisih volume kedua dus bisa kita tentukan dengan cara volume dus merah kita kurangi dengan volume dus putih ya, yang besar dikurangi yang kecil. Volume dus merah tadi berapa? 1728 cm kubik ya, dikurangi volume dus putih adalah 64 cm kubik. Maka selisihnya adalah berapa? Ini dikurangi 1664 cm kubik ya, sudah selesai. Kita tulis kesimpulannya. Jadi selisih volume kedua dus adalah 1664 cm kubik. Sudah selesai ya. Jadi demikian teman-teman ya, siswa-siswi kelas 5 SD maupun MI yang berbahagia, kita sudah selesai mengerjakan soal latihan ulangan bab 4 paket 1 ya, pada halaman 105 sampai 107. Kita masih ada lagi soal-soal pemecahan masalah yang akan kita sampaikan pada video berikutnya, video yang terpisah ya, insya Allah. Oke, demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian pembahasan ini ada beberapa kekurangan atau bahkan ada kesalahan. Saya mohon maaf ya bila ada kesalahan. Mohon teman-teman untuk menuliskannya ya atau memberitahu saya di kolom komentar. Syukur-syukur dengan pembetulannya bagaimana ya. Saya tentu akan sangat berterima kasih sekali kepada Anda ya. Oke, kita cukupkan sekian untuk kesempatan pada hari ini. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar ya, selesai melakukan kegiatan kita jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.